Tema firman Tuhan sore hari ini adalah jiwa yang limpah. Saudara, penting sekali bukan hanya sekedar untuk kita hari ini kita berdoa, kita menjadi pribadi yang kita tahu tidak ada yang salah untuk hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan berkati aku, upgrade hidupku, tolong aku, pulihkan akan aku. Saudara, tidak ada yang salah karena bukankah Tuhan sendiri yang berinisiatif membawa umatnya, umat Israel keluar dari Mesir menuju ke mana? Tanah Kanaan. Alkitab berkata tanah yang penuh dengan susu dan madu. Karena memang kerinduan hati Tuhanlah untuk Tuhan membawa umatnya ke tempat itu. Itu sebabnya saya percaya bahwa hal yang sama hari-hari ini. Tuhan sedang membawa kita untuk kita ini tinggal. Untuk kita menikmati Kanaan dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama katakan amin. Tetapi satu hal, firman Tuhan sore hari ini akan mengingatkan setiap kita. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita. Untuk setiap kita sebagai anak Tuhan, anak perjanjian. Yang untuk setiap kita ini bisa menikmati berkat Tuhan dalam kasih karunia, anugerah Kristus. Hal yang menarik saudara, ketika Tuhan berbicara, Tuhan berkata kepada Yosua yang memimpin akan umat Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu Yosua menggantikan akan Musa. Nah, saudara, sebelum Yosua bersama dengan bangsa Israel mereka masuk ke tanah Kanaan dan menaklukkan satu kota, Yeriko, kota yang besar, kota yang bukan hanya memiliki angkatan militer yang kokoh yang kuat, tapi memiliki benteng pertahanan yang begitu tangguh. Ya, kota ini keliling oleh tembok yang bukan hanya tinggi tapi juga tebal. Nah, Tuhan itu justru berkata, Tuhan berikan perintah kepada Yosua, Tuhan berkata seperti ini, perkatakan dan renungkan siang dan malam Taurat atau firman Tuhan. Pernahkah Anda ketika Anda membaca akan hal ini dalam Yosua pasal yang pertama, saudara? Saudara, timbul satu pertanyaan dalam pikiran Anda atau hati Anda, mengapa? Bukannya Tuhan itu mengajarkan strategi perang terlebih dahulu? Bukankah bangsa Israel ini akan menghadapi peperangan yang begitu besar untuk menaklukkan Yeriko? Saudara, kalau saudara lihat akan firman Tuhan ini sebenarnya hal yang sama. Ya. Tuhan hendak mengajar setiap kita. Betapa pentingnya bukan hanya kita ini belajar dan tahu akan metode bagaimana untuk kita ini menang. Kita meraih kesuksesan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam hidup kita. Melainkan yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap kita mempersiapkan akan hidup ini. Untuk kita siap memiliki kapasitas untuk menikmati akan berkat yang Tuhan janjikan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, untuk menikmati akan berkat Kanaan, itu dibutuhkan yang kapasitas hidup. Bukan hanya sekedar karena Anda tinggal di Kanaan. Ketika Tuhan membawa akan umat Israel keluar dari Mesir. Mesir ini tempat perbudakan. Dan bangsa Israel ada di Mesir itu cukup lama, 400 tahun. 400 tahun itu artinya bangsa ini tinggal di Mesir, turun-temurun. Dan di Mesir, mereka itu hidup sebagai siapa? Sebagai apa? Firman Tuhan katakan budak. Artinya turun-temurun dalam kurun waktu yang panjang 400 tahun. Itu membentuk sebuah pola kehidupan, membentuk sebuah mentalitas sebagai orang yang kalah, sebagai seorang budak. Mereka tidak memiliki kapasitas bagaimana untuk mereka hidup sebagai orang merdeka. Itu sebabnya ketika Tuhan itu membawa bangsa ini keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, saudara lihat dalam perjalanannya Tuhan mengajarkan akan nilai-nilai bagaimana mereka itu harus hidup di Kanaan. Hidup di alam merdeka. Hidup sebagai orang-orang yang dipilih dan hidup di dalam janji Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat, bukan hanya Tuhan mengajarkan akan nilai-nilai bagaimana mereka harus hidup. Tapi Tuhan juga memproses, membongkar mentalitas, memproses karakter akan bangsa ini. Mengapa, saudara? Karena kalau tidak, bangsa ini bisa tinggal di Kanaan, tapi Kanaan akan diubah menjadi Mesir kedua. Dalam waktu yang singkat, tempatnya namanya bisa Kanaan. Tapi kehidupannya adalah kehidupan Mesir.
Dan jelas itu akan membuat rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak akan pernah bisa maksimal dalam kehidupan umatnya. Berkat justru akan menjadi kutuk. Hal yang sama di dalam kehidupan akan setiap kita, saudara. Nah, coba kita lihat satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara, ini adalah salam, surat daripada Yohanes kepada Gaius yang dia kasihi, saudara. Ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, perhatikan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Perhatikan kalimat berikutnya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, yang di dalam ini pasti akan memancar keluar. Kondisi yang di dalam ini, itu pasti akan menyatakan keberadaan di dalam ini melalui apa yang ada di luar. Artinya, yang di luar ini sebenarnya sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam ini. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, maka engkau juga akan baik-baik saja. Artinya apa? Keadaan jiwa kita itu akan menentukan keadaan lahiriah kita. Keadaan jiwa kita atau yang di dalam ini akan menentukan jasmani kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu, sebetulnya kalau kita ini berbicara tentang hidup yang diberkati, maka itu sebenarnya dimulai dari jiwa kita. Hidup yang diberkati itu dimulai daripada mentalitas kita yang siap untuk diberkati. Nah, tanda seseorang jiwanya, tanda seseorang memiliki jiwa yang melimpah, ya, itu adalah seorang yang penuh dengan ucapan syukur. Ya. Yang kedua, yang lain, hidupnya ya memiliki cara pandang selalu melihat segala sesuatu dari cara pandang positif. Entah itu keberhasilan, kesuksesan, persoalan, tekanan di dalam kehidupannya. Orang ini akan memiliki cara pandang yang positif. Dia akan selalu melihat dengan cara pandang yang positif. Kenapa hal ini terjadi? Apa yang aku perlu belajar? Apa yang aku bisa belajar? Aku pelajari. Ya, untuk apa? Aku keluar dari persoalan tekanan ini. Bukan hanya aku mengalami kemenangan, tapi ini bisa membangun untuk aku masuk dalam sebuah level, menjadi pijakan. Masuk dalam sebuah kehidupan yang lebih lagi. Karena itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanku. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Saudara, orang yang seperti ini sekalipun dia belum mengalami kelimpahan atau berkat, maka ujungnya, saudara, dia akan menjadi orang yang diberkati. Simpel kenapa? Karena dia memiliki jiwa, mentalitas yang siap diberkati. Ini penting sekali, saudara. Karena jika jiwa kita berkelimpahan, maka nanti pada ujungnya, secara fisik pun, ya, kita akan menikmati hidup yang diberkati. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Untuk kita memiliki cara pandang, memikirkan akan hal-hal yang baik. Jangan selalu berpikir selalu hal-hal yang negatif. Firman Tuhan sendiri yang berkata, semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Firman Tuhan ini jelas sekali menunjukkan sebuah pilihan keputusan dalam hidup kita. Semua yang baik, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Kufikirkan itu semua. Bukan karena keadaan baik. Bukan karena keadaan kondisi seperti yang Anda harapkan. Tapi Anda mengambil sebuah pilihan dalam hidupmu. Itu sebabnya, saudara.
Orang yang seperti ini adalah orang yang siap untuk diberkati. Orang kalau jiwanya itu miskin, saudara, perhatikan. Pasti orang ini tidak akan pernah bisa bersyukur dalam hidupnya. Orang yang seperti ini selalu menggerutu, saudara. Orang yang miskin jiwanya, saudara, dia tidak akan pernah bisa punya damai. Dia tidak akan pernah bisa punya passion dalam hidupnya. Ikut bersuka cita ketika dia lihat orang lain diberkati, saudara. Itu sebabnya orang yang seperti ini, saudara, akan sangat suka untuk menikmati berkat Tuhan. Jika pikiran, perasaan, dan kehendaknya atau jiwanya itu tidak disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu simpel, saudara. Bukankah Alkitab berbicara kepada kita untuk kita ini percaya? Jangan khawatir. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Setia dalam perkara yang kecil. Taat, bersuka cita. Coba lihat satu bagian firman Tuhan yang meneguhkan. Amsal 23. Ayat yang ke-7a. Yang A saja. Karena ayat ini menjadi dasar yang meneguhkan bahwa hidup di dalam berkat Tuhan itu harus dimulai daripada jiwa kita. Sebab seperti orang yang membuat, perhatikan, perhitungan dalam dirinya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya. Di mana? Tentunya di pikirannya. Demikianlah, iya. Artinya, saudara, dengan kata lain ayat ini berkata, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, demikianlah, iya. Hari ini, jawab akan pertanyaan Anda sendiri. Apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda? Kalau Anda memiliki pandangan bahwa Anda ini orang kecil, kalau Anda memiliki pandangan, aku ini tidak mungkin berhasil. Atau Anda memiliki pemikiran tidak mungkin aku ini diberkati. Maka Anda akan menjadi seperti apa yang Anda yakini. Karena Alkitab berkata, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Orang yang seperti ini tidak akan punya kekuatan besar. Kekuatan itu kecil. Dia akan menjadi orang yang kehilangan kreativitas. Karena keyakinan itu akan mempengaruhi pola berpikir kita. Tetapi kalau setiap kita hari ini kita ada di tempat ini, kenapa aku ada di tempat ini? Kita menyadari setiap kita ada di tempat ini bukan hanya sekedar karena aku orang Kristen. Kita menyadari aku ada di tempat ini karena Tuhan itu sudah tebus hidupku. Aku ada di tempat ini karena aku tahu aku harus naikkan syukurku kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup membuat hidupku berkemenangan. Tuhan itu sanggup untuk membuat hidupku diberkati. Maka sebagaimana yang kita percayai, kita menjelaskan demikian juga kita. Engkau akan menikmati kemenangan. Tidak peduli seberapapun besar tantangan pergumulan dalam kehidupan. Engkau akan hidup di dalam berkat yang daripada Tuhan. Mengapa? Karena engkau punya kekuatan dalam hidupmu. Engkau punya optimis. Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang passionnya itu bangkit selalu. Karena dia tahu, bukankah Yesus mati supaya aku hidup? Bukankah dia mati dan dia bangkit supaya aku punya pengharapan? Dan Alkitab katakan pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Alkitab sendiri yang berkata, dia mati buat aku supaya aku hidup. Dia menjadi miskin supaya aku kaya. Bahkan yang sakit akan menjadi sembuh. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya coba lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata seperti dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apakah yang dimaksud oleh Yesus ketika Yesus berkata kamu akan mengetahui kebenaran? Yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui dikatakan akan memerdekakan kita. Itu sebabnya penting sekali dimulai daripada setiap kita itu tahu kebenaran.
Buka hati kita untuk mengizinkan Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Untuk Anda itu tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah sekedar Anda tahu kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu itu mengalami kemerdekaan? Tidak. Berapa banyak hari ini orang tahu firman Tuhan? Berapa banyak hari ini orang tahu bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi berapa banyak orang hari ini, sekalipun tahu hidupnya tetap terbelenggu. Saudara, dimulai daripada kita ini tahu, maka itu akan membuat kita memiliki sebuah pengharapan yang pasti untuk hidup kita ini mengalami sebuah kemerdekaan. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang hidup di dalam berkat, saya akan tunjukkan berapa kebenaran firman Tuhan ya, yang berbicara tentang berkat supaya setiap kita ini tahu. Tapi tahu itu hanya sekedar langkah awal. Ya. Coba saudara lihat Amsal 21 ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Dikatakan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Artinya apa saudara? Kalau kita ingin hidup di dalam kelimpahan, jadilah orang yang rajin. Kita ingin, kita tahu. Jadilah orang yang rajin kalau Anda ingin hidup dalam berkelimpahan. Hal yang mustahil kalau Anda ingin hidup diberkati berkelimpahan, saudara malas. Hari ini kalau kita tahu, kita malas. Ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan di mil berikutnya. Hari ini ambil keputusan ketika engkau tahu firman Tuhan ini. Aku mau hari ini cerai dengan malas. Aku mau belajar. Jadi orang yang memiliki inisiatif, aku mau rajin. Tapi firman Tuhan melanjutkan seperti ini. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. So dikatakan, mengapa orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan? Saudara, kalau saudara lihat akar sebenarnya, ya, kenapa orang-orang dikatakan orang yang tergesa-gesa ingin cepat kaya? Justru dia mengalami sebaliknya kekurangan. Karena ini berbicara tentang akar daripada orang itu tergesa-gesa ingin cepat kaya, diberkati, ketamakan. Dan itu menjelaskan tentang kondisi di dalam jiwa yang miskin. Kalau saudara lihat hari ini, sebenarnya sebagaimana Alkitab katakan, orang yang tergesa-gesa. Kalau saudara lihat kondisi keadaan hari ini, saudara, kenapa ada begitu banyak orang terjebak? Investasi bodong, money game. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi hari ini saudara, kalau saudara lihat dengan segala kondisi yang ada, yang sebelumnya mungkin porsi yang bisa diperebutkan itu mungkin segini. Tapi hari ini saudara, porsinya semakin kecil. Porsi yang semakin kecil hari ini diperebutkan oleh begitu banyak orang. Ya. Saudara, sebenarnya ketika kita mau investasi seharusnya, ya, yang benar itu kan kita harus bergumul. Karena Anda akan investasi sesuatu untuk Anda itu memperoleh. Tapi kalau hari ini saudara lihat investasi yang bodong, manekim, semuanya akarnya selalu ya untuk tergesa-gesa. Dan selalu Anda akan dikejar. Ayo kalau Anda tidak masuk mulai ini, sekarang juga ada kehilangan. Coba ketika saudara ya sudah masuk, pasti akan dikejar seperti itu. Pokoknya tergesa-gesa supaya Anda cepat untuk masuk. Dan ketika Anda masuk tidak bisa ditarik. Alkitab mengatakan setiap orang yang tergesa-gesa, Anda harus bergumul. Karena ketika Anda tergesa-gesa, Anda tidak akan mengalami kelebihan. Justru mengalami kekurangan. Satu bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat berkat. Bukan hanya kita rajin, tapi jadilah orang yang hari ini dapat dipercaya. Jadilah orang yang setia.
Alkitab katakan ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Jadilah orang yang rajin, tapi juga jadilah orang yang setia yang dapat dipercaya. Kalimat selanjutnya berkata, tetapi orang yang ingin cepat kaya, akarnya apa? Ketamakan. Tidak akan luput dari hukuman. Nah, kebenaran firman Tuhan ini, ya, tidak cukup hanya Anda ketahui. Tapi dimulai daripada Anda tahu, tapi Anda harus buka hati. Ketika hari Tuhan mengoreksi setiap kita, kita berkata, Tuhan, aku mau terima. Aku mau hari ini berubah. Aku mau bertobat. Dan ketika Anda berkata, aku mau lakukan, firman Tuhan ini akan mengubah, memerdekakan hidup Anda. Katakan amin. Satu hal yang menarik sekali ketika Yesus mengajarkan tentang kondisi hati daripada manusia. Di dalam Matius pasal yang ke-13, nanti baca di rumah secara utuh. Yesus itu memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, Alkitab menjelaskan itu tentang perumpamaan kerajaan surga. Nah, penabur ini, ya Alkitab menjelaskan, dia menabur di 4 jenis tanah yang berbeda, saudara. Yaitu apa? Di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, di tanah yang semak duri. Dan jenis yang keempat adalah dikatakan tanah yang baik. Nah, 4 kondisi, 4 jenis tanah ini berbicara tentang kondisi hati manusia. Ya, lihat apa hari ini kondisi hati kita. Nanti saudara baca di rumah, Yesus menjelaskan bukan hanya tentang perumpamaan ini, sekedar perumpamaan, tapi Yesus menjelaskan tentang kondisi. Apa itu tanah berbatu-batu, apa itu tanah semak duri. Nah, sekarang lihat satu ayat saja, ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Yang ditaburi tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ternyata jenis tanah yang baik itu orang itu dengar, mengerti, tidak berhenti, dan dikata, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Orang yang mendengar, dia mengerti, sehingga dia meresponnya, dikatakan ia akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mengapa? Orang yang berbuah, ya, itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, dia mengerti lalu melakukan. Karena orang ini, ya, ketika dia mendengar, dia mengerti, dia melakukan, maka pikiran, perasaan, kehendaknya, jiwanya itu akan selaras dengan Tuhan. Orang yang seperti ini, saudara, ujungnya itu pasti dia akan hidup di dalam janji Tuhan. Dia akan hidup di dalam berkat Tuhan. Tidak peduli dia mulai dari kondisi seperti apa. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kekristenan itu bukan hanya sekedar Anda datang ibadah seperti ini, dan Anda merasa setelah Anda datang ibadah, aku ini orang Kristen. Tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau berbicara kepadaku. Aku mau responi firman Tuhan. Suka enggak suka buat jiwaku, tapi aku mau. Aku mau selaraskan akan jiwaku Tuhan. Dengan kehendak. Dengan apa yang Kau kehendaki. Supaya aku itu bukan hanya sekedar ada Kanaan, tapi aku siap untuk menikmati Kanaan. Itu penting sekali. Nah, saudara, firman Tuhan itu akan memerdekakan, akan mengubah banyak hal di dalam kehidupan akan kita. Ketika firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar, tapi kita mengerti, kita terima, kita responi, kita lakukan. Nah, Alkitab kita mengajarkan tentang penabur, benih yang ditabur. Saudara, ini menarik sekali. Ini menjelaskan tentang prinsip tuayan. Soalnya kalau tidak ada benih yang ditabur, kalau tidak ada benih, ya, maka tentunya tidak akan pernah ada tuayan. Tuayan 30, 60, 100.
Nah, coba lihat satu bagian firman Tuhan. Mazmur 126 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Orang yang berjalan maju dengan menangis, saudara, dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis. Kenapa orang ini menangis? Karena ada kesesakan. Ada sesuatu yang menghimpit, menekan akan jiwanya. Tapi orang yang dikatakan orang yang berjalan maju. Hal yang sama, saudara. Tuhan tuh ingin Anda dan saya. Apapun hari ini kondisi keadaanmu, apapun yang hari ini ada di dalam hidupmu. Jangan pernah Anda hari ini menjadi lemah. Jangan pernah hari ini Anda menjadi mundur. Tetapi hari ini dengar firman Tuhan, orang yang berjalan maju. Artinya tetaplah hari ini Anda berjalan maju. Kuatkan, teguhkan hidupmu. Kuatkan akan imanmu. Bangun kekuatanmu. Bangkit hari ini. Ambil keputusan. Ketika Anda hari ini mau menyerah dengan hidupmu. Karena keadaan, tantangan, tekanan. Bangkit. Bangun kembali. Entah apa yang hari ini sedang terpuruk dalam hidupmu. Pekerjaanmu. Hidupmu, hubungan. Bangkit. Bangun kembali. Sekalipun untuk engkau bangkit, engkau bangun, engkau berjalan maju. Anda harus menangis. Menangislah. Tidak ada hal yang salah. Tapi jangan izinkan dirimu hari ini berhenti. Terlebih mundur. Hari ini harus bangkit. Kalau Anda hari ini mengalami kesesakan tekan. Anda mau nangis-nangis. Tapi ambil keputusan untuk Anda tetap berjalan. Maju. Tapi bukan hanya hari ini Anda berkata, aku mau bangkit. Tapi perhatikan. Prinsip firman Tuhan katakan seperti ini. Sambil menabur benih. Nah, orang yang seperti ini dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang dia putuskan dalam hidupnya. Itu tidak pernah menjadi sia-sia. Saudara, dengarkan firman Tuhan ya. Ini menarik sekali. Kalau kita berbicara tentang menabur, maka ini sebuah prinsip. Milikilah dalam hidup ini prinsip kehidupan selalu menabur. Jangan menjadi orang yang berfokus dengan diri sendiri. Orang yang berfokus dengan diri sendiri itu adalah orang yang fokusnya kepada persoalan masalah. Saudara, berbicara tentang menabur, itu bukan berbicara tentang menabur materi. Materi itu hal yang paling rendah. Tapi berbicara tentang menabur sini, taburlah tetap dalam hidupmu. Untuk engkau menabur kasih, menabur perhatian, menabur kebaikan. Artinya prinsip ini, siapapun kita menghidupi, bisa menghidupi. Banyak orang berpikir ketika menabur itu hanya sebatas satu area materi. Saudara, ini berbicara tentang materi itu sesuatu yang paling rendah. Orang kalau di sini ada kehidupan yang limpah, dan itu pasti akan berujung kepada kehidupan jasmaninya. Orang yang seperti ini, ya dia tahu kenapa Tuhan percayakan aku berkat yang besar. Kenapa Tuhan percayakan ini semua. Tapi yang justru yang paling sulit itu memulai dari sini loh. Dari sini mengalir kasih karena ada kasih Kristus dalam hidup ini. Dari ini mengalir kebaikan. Hari ini saudara, engkau mengalami kesesakan, tekanan, pergumulan. Tetap miliki prinsip hidup hari ini, tetap tabur kasih. Ketika engkau lihat, saudara, keluarga keduamu, mereka butuh untuk didengar, mereka butuh untuk dikuatkan. Anda berkata, aku aja hari ini begitu sesak. Siapa yang mau dengar aku? Tapi Anda berkata, aku mau tabur. Anda berikan waktu Anda untuk Anda dengar, menguatkan, mendoakan. Saudara pernah lihat orang yang seperti ini hidupnya turun? Saudara pernah lihat orang yang seperti ini hidupnya tidak melahirkan kesaksian? Orang yang seperti ini selalu saya
temukan. Sejak saya percaya pada Tuhan Yesus, orang seperti ini kaya dengan kesaksian demi kesaksian, karena Alkitab katakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan itu adalah Anda dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Saudara coba lihat satu firman Tuhan yang terakhir. Ini meneguhkan akan prinsip ini. Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Dikatakan seperti ini, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Saudara, Gilgal itu apa? Gilgal itu adalah perbatasan untuk orang Israel itu siap satu langkah berikutnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah hari itu, ya mereka itu sudah ada di perbatasan. Mereka ini siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Mana? Kanaan, saudara. Yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini membuat setiap kita ini mengerti prinsip mengenai berkat tanah Kanaan. Pada tahap tersebut, saudara, bangsa Israel itu sudah bukan hanya mereka itu ada di perbatasan, tapi hari itu mereka masuk ke Kanaan dan mereka menikmati hasil tanah Kanaan. Nah dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu, menikmati tanah Kanaan itu artinya bangsa Israel itu harus mulai menabur. Karena kalau tidak menabur, maka bangsa ini tidak akan pernah mendapatkan tuan. Karena Alkitab berkata, mana itu berhenti. Mana itu tidak perlu ditabur. Alkitab kita menjelaskan kita bangsa Israel itu keluar dari tanah Kanaan. Tuhan itu memelihara bangsa ini. Dengan apa? Memberikan mana. Bangsa Israel itu tidak perlu untuk mereka menabur. Mereka tinggal taat. Pagi hari mereka keluar, pagi-pagi mereka memungut. Mana? Kalau mereka tidak keluar, maka mereka tidak akan mendapatkan mana. Nah, saudara harus tahu dan saudara harus lihat akan apa yang terjadi. Alkitab berkata, mana itu bukan kelimpahan. Mana itu hanya sekedar mereka memungut dan cukup hanya untuk sehari. Kecuali ketika hari Sabat, esok Sabat, maka mereka memungut dan bisa untuk 2 hari. Tetapi, saudara, sekalipun mereka tidak menabur, mana ini semuanya serba terbatas. Hanya cukup untuk hari itu. Sedangkan untuk menikmati hasil tanah Kanaan, bangsa ini harus menaburi dengan benih. Artinya, saudara, hal yang sama prinsipnya. Kita tidak akan pernah menikmati berkat tanah Kanaan apabila kita tidak pernah menabur. Alkitab mengajarkan kita ini harus rajin. Setiap pegang janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan untuk mereka menikmati tanah Kanaan, mereka ini harus mulai belajar tentang iklim. Mereka harus mulai belajar mengeburkan akan tanah. Mereka harus mulai mengusahakan memberi pupuk, mengelola waktu. Mereka harus belajar mengelola akan hasil. Supaya apa? Supaya ada benih yang ditabur untuk mereka mendapatkan tuayan berikutnya. 30 kemudian mereka mendapatkan 60. 60 menjadi 100. Hal yang sama. Dengarkan firman Tuhan. Responnya. Lakukan. Dan hidupi prinsip firman Tuhan. Jadilah orang yang siap untuk menikmati Kanaan. Jadilah orang yang selalu menabur benih. Jangan menjadi orang Kristen, anak Tuhan, yang hanya berfokus pada diri sendiri. Engkau akan menjadi orang yang tidak akan pernah siap untuk menikmati berkat Kanaan. Saudara, hari ini mungkin ada di antara Anda
Anda ada di masa padang gurun. Segala sesuatu yang Anda hari ini peroleh serba terbatas. Sehari cukup sehari. Tapi satu hal, Tuhan itu tidak pernah memiliki rencana membawa umat Israel keluar dari Mesir hanya untuk mereka tinggal di padang gurun. Padang gurun itu adalah sebuah proses. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Tapi Tuhan itu mau bawa mereka masuk ke tanah Kanaan dan menikmati Kanaan. Dengarkan hari ini. Sama seperti ketika Tuhan mengajar bangsa ini dengan kebenaran, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan membongkar mereka. Hari ini dengarkan. Jadilah orang Kristen, anak Tuhan yang haus. Tuhan, aku selalu rindukan kebenaran. Tapi respon, hidupi. Dan hari ini, jadilah anak Tuhan yang mengerti prinsip ilahi. Jadilah orang yang selalu menabur. Maka engkau akan menjadi orang yang pasti akan menuai. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan.